Jadi mungkin saya persilahkan dari webinar, mungkin ada pertanyaan dari webinar. Mungkin sambil menunggu kita ke pertanyaan yang ada di YouTube. Oh, gimana? Iya, ini di YouTube ya. Oh, ini di webinar ya. Jadi webinar juga ada fasilitas chat, jadi juga bisa dimasukkan di chat. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Ricardo Adrian Nugraha. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan herd immunity di Indonesia? Apakah bisa dilakukan tanpa adanya vaksin dan protokol pengobatan yang pasti? Ini untuk COVID-19. Ya, monggo, Dr. Hakim. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab ya. Jadi kalau misalnya tadi kita melakukan oke lah nggak usah ada intervensi apapun misalnya. Kalau misalnya dengan asumsi bahwa R0 dari SARS-CoV-2 itu adalah 3, maka proporsi populasi yang harus kebal terhadap SARS-CoV-2 itu adalah kurang lebih 75%. Ya oke lah kita anggap 80% ya, 80% misalnya. Kalau misalnya 80% dari jumlah penduduk Indonesia 250 juta, itu berapa? 200 juta katakanlah. Berarti kita harus bisa membiarkan infeksi SARS-CoV-2 ini sampai kita memiliki keyakinan bahwasanya 200 juta orang Indonesia itu terinfeksi. Ya kan? Kan seperti itu simulasinya. Kalau misalkan dengan angka kematian 5%, berarti berapa yang harus meninggal dulu demi mencapai herd immunity effect? Berarti kurang lebih berapa? 10 juta orang. Ini adalah dan ketika 200 itu belum lagi dengan angka misalnya 20% dari 200 juta tadi itu butuh perawatan di rumah sakit di waktu yang bersamaan. Artinya ada 1/5 orang, 40 juta orang harus datang ke rumah sakit. Dan kalau itu kapasitas pelayanan kesehatannya itu tidak cukup, berarti angka kematiannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5 juta tadi. Sehingga kalau berapa lama waktu yang dibutuhkan itu juga kita tidak bisa menjawab. Ya. Kemudian apakah bisa dilakukan tanpa adanya vaksin? Bisa. Ya. Tadi kita biarkan masyarakat terekspos secara alami. Makanya tadi saya sampaikan untuk mencapai herd immunity itu ada 2 caranya, entah yaitu yang dengan vaksin atau terinfeksi secara alami, gitu. Nah ini dengan adanya mitigasi yang tadi misalnya pemerintah Belanda mengambil opsi kontrol maksimal, itu sebetulnya tidak memutus mata rantai penularan sebetulnya. Karena apa? Karena tetap ada transmisi, karena tetap ada penurunan kasus, tapi kan ada transmisi kasus meskipun tidak sebanyak kalau tidak dilakukan kontrol apapun. Artinya apa? Artinya sebetulnya itu juga lama ada sebagian orang yang terinfeksi, kemudian dia mungkin sembuh, kemudian dia punya imunitas. Jadi sebetulnya kalau kita bisa aja kita melakukan kontrol yang sangat lama, sampai kita bisa memastikan bahwasanya R0-nya itu sudah di bawah 1, atau minimal 1. R0 1 itu berarti endemik jadinya. Dan banyak penyakit-penyakit yang awalnya itu menjadi epidemi, kemudian ketika dilakukan kontrol, kemudian R0-nya itu sama dengan 1, berarti penyakit itu menjadi endemik. Ya misalnya MERS kan juga kita masih dapatin laporan-laporan saat ini orang itu ada pasien yang tiba-tiba terinfeksi MERS. Tapi kan beda situasinya dengan ketika pandemi atau ketika epidemi. Ya. Tetap ada spillover kasus itu tetap ada. Ya. Jadi itu jawabannya, itu yang suatu hal yang sangat sulit untuk dijawab. Kita bisa menciptakan herd immunity itu kapan, ya? Apalagi kita tidak memiliki vaksin apapun terhadap SARS-CoV-2. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Hakim. Yang pertanyaan kedua ini mungkin terkait juga dengan pertanyaan pertama. Jadi kapan bisa dinyatakan ujung dari pandemi? Jadi R0-nya kurang dari 1 tadi mungkin. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya sebenarnya kita melakukan kontrol atau mitigasi itu kita berupaya untuk menurunkan R0-nya itu kurang dari 1. Kalau R0-nya itu kurang dari 1, kita untuk memastikan bahwasanya penyakit itu hilang, dieradikasi, itu kita tetap melakukan surveillance rutin. Makanya tadi misalkan di kasus virus rinderpest yang ada di hewan ternak tadi,
Sebetulnya last outbreak-nya itu 2001, tapi FAO tetap melakukan surveillance rutin di hewan ternak itu kurang lebih 10 tahun. Supaya apa? Supaya untuk memastikan bahwasanya betul-betul tidak ada lagi kasus. Baru mereka deklarasi, oh kita Global Declaration of Rinderpest Eradication gitu. Jadi kalau kita memang ingin memastikan bahwanya SARS-CoV-2 ini hilang, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita melakukan containment untuk menghentikan human to human transmission-nya dengan old measure tadi, entah itu dengan isolasi, karantina, ya, entah dengan social distancing, entah dengan community wide containment, ya. Untuk apa? Untuk menurunkan angka R0-nya. Nah, ketika nanti R0-nya itu udah 1 misalnya, ya, maka kita tetap ada transmisi kasus, tapi itu kan masih angkanya itu nggak akan, penambahan kasusnya itu nggak akan langsung meningkat pesat gitu loh. Dan itu masih berada di dalam level yang masih bisa dilayani oleh tenaga kesehatan. Lebih baik lagi kalau misalkan kita containment-nya itu lebih kita perpanjang lagi sehingga kita bisa turunkan kurang dari 1. Kalau udah kurang dari 1 ya udah, dia tidak menemukan lagi penduduk yang susceptible, akhirnya dia akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan menarik dari YouTube, saya bacakan. Ini dari Dr. Bayu Sunartejo. Dia menanyakan, dengan kebijakan yang diambil pemerintah RI saat ini, kemungkinan gambaran ke depan COVID di Indonesia akan seperti apa ya? Kemudian berapa lama kemungkinan pandemi ini berakhir untuk Indonesia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit ya. Kalau pemerintah yang opsi yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar ya, kalau nggak salah ya. Nah itu kurang lebih saya tidak tahu, mungkin itu sama dengan yang diambil oleh pemerintah Belanda mungkin, yaitu maksimal kontrol maksimal. Yang itu apa? Tetap ada kemungkinan transmisi di masyarakat, akan tetapi itu tidak pesat sekali kasusnya. Ya. Dan kalaulah simulasi sampai kapan kita ini, ya mungkin nanti ahli-ahli modeling yang mungkin bisa menjawab. Apakah sudah ada modeling kalau misalkan kita kontrol maksimal, kita sampai kapan? Jadi saya ada Dr. Iris di sini, ahli. Saya masukin. Baik, terima kasih. Sebenarnya rencananya kan ada sesi lain tentang modeling. Di Indonesia kapan berhenti tergantung apakah mobilitas orang itu bisa dijaga. Terutama outbreak di Indonesia itu, dan sebenarnya dimanapun itu berbasis kota besar. Nah, kalau kita bicara Indonesia, itu artinya kan outbreak-nya itu bisa terjadi bergiliran ke kota-kota selanjutnya. Kecuali itu kalau dalam satu populasi besar. Kesulitannya di situ. Kalau dalam sebuah populasi diperkirakan kalau tanpa ada intervensi itu mungkin sekitar 30 harian itu sudah tercapai herd immunity, kemudian ininya akan bisa hilang sendiri. Tapi kalau kemudian harus ada social distancing, bisa outbreak-nya berkepanjangan menjadi sekitar 50-60 hari, tetapi puncaknya menjadi turun, dan itu ada dalam satu wilayah ekologi atau wilayah epidemiologis. Nah sekarang isunya kan katakanlah ada Jakarta. Jakarta sebagai salah satu sumber utama sekarang ini. Isunya adalah besok akan ada mudik lebaran. Apakah kemudian pada saat mudik lebaran ada spillover kasus-kasus dari Jakarta yang akan pergi ke wilayah-wilayah yang saat ini mungkin ada beberapa tempat yang belum ada kasusnya. Kalau mungkin orang Jakarta ke Jogja, karena di sini sudah ada transmisi lokal, tidak ada berpengaruh, kecuali yang datang dari Jakarta itu orang-orang yang belum, sebagian besar belum terinfeksi. Nah itu juga akan meningkatkan kasus. Kompleksitas ini yang akan membuat agak sulit kalau kita bicara tentang kapan di Indonesia akan berakhir. Akan lebih mudah kalau kita bicara tentang pada sebuah kota besar, itu kita tahu kapan outbreak itu mulai berlaku, kemudian kita bisa memodelkan dia akan berakhir. Mungkin kalau kita bisa mengidentifikasi kota mana terakhir yang terkena, kita akan bisa memperhitungkan dengan baik. Jadi saya rasa jawabannya di situ. Baik, terima kasih, Ya. Dr.
Doni panggilannya. Jadi Dr. Riris Andono Ahmad ini adalah salah satu pemrakarsa Satgas COVID-19 di UGM gitu ya dok ya. Oke, jadi kembali ke pertanyaan-pertanyaan lain. Ini yang dari, ada yang dari webinar secara langsung mungkin? Belum ada ya. Oke, jadi ini dari webinar yang chat dok. Ya. Oke, mungkin dari Dr. Rahmat Irwansyah, kalau opsi yang kita ambil itu berada di mana antara Belanda, Singapura, atau Korea? Tadi dijelaskan ya kalau dari Singapura itu mereka mentes semua populasi gitu ya, tapi kalau di Indonesia mungkin karena sangat banyak populasinya mungkin sangat tidak terjangkau. Kalau opsi Singapura itu jelas tidak. Kalau Korea yang diambil adalah lockdown juga. Bukan. Extensive screening ya. Kalau dengan apa masalahnya sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu kan extensive screeningnya juga tidak menyeluruh di semua provinsi ya. Jadi kalau mau mendekati Korea pun kita juga belum gitu. Dan kita lebih memilih pembatasan sosial yang berskala besar gitu. Dan itu juga tidak berbasis sindrom. Jadi kalau yang diambil oleh pemerintah Belanda itu berbasis mereka ada kontrol maksimal di mana ada pembatasan sehingga banyak aktivitas perkuliahan dan macam-macam itu sudah tutup ya. Dan mereka pun di sisi yang lain juga mereka melakukan syndromic surveillance di sana. Sehingga kalau dari sini itu kemungkinan yang lebih mendekati yang pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menurut sepemahaman saya itu lebih dekatnya adalah sebagaimana yang diambil oleh Belanda. Gitu. Kalau yang Singapura terlalu jauh karena kita tidak melakukan tes secara masif, kemudian Korea juga kita juga belum melakukan rapid test secara massal, jadi kemungkinan yang lebih mendekati adalah Belanda, yaitu mereka melakukan kontrol maksimal, yaitu ditandai dengan penutupan sekolah, kemudian pembatasan aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa, sehingga mereka pun sekarang tempat wisata, misalkan di pantai itu pun sudah mulai ditutup, ya, dan yang lain-lain. Ya. Mungkin terkait juga dengan pertanyaan Bapak Pandu Harimurti. Jadi apakah perlu melakukan seroprevalence survei ini yang rapid test itu mungkin dok? Seroprevalence survei ini kalau lebih ini kan kalau seroprevalence itu kan lebih untuk melihat berapa persen dari penduduk itu yang memiliki antibodi terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Dan ini sepemahaman saya itu tidak dilakukan ketika terjadi wabah, ketika terjadi pandeminya. Tapi ketika pandemi itu sudah terkontrol, kemudian mereka melakukan seroprevalence di suatu populasi. Berapa sih jumlah populasi misalkan di Jogja ini yang sudah terekspos dan mereka punya antibodi terhadap SARS-CoV-2 misalnya. Ya, itu yang dilakukan. Ya. Mungkin seroprevalence itu ketika kita masih belum akan bermanfaat kalau kita belum tahu pasti kira-kira di mana transmisinya ada. Karena seroprevalence kita bisa melihat ada transmisi atau tidak. Tapi begitu kita tahu bahwa sudah terjadi transmisi yang komunitas yang sustain, maka seroprevalence itu tidak menjadi ujian lagi. Kita tahu bahwa sudah ada transmisi, kita tahu ada intervensi yang harus dilakukan, maka urgensi seroprevalensi itu tidak menjadi penting. Pada awal ketika kasus pertama kedua ditemukan dan kita punya keterbatasan alat diagnosis, maka seroprevalensi pada sentinel wilayah yang high risk itu akan bisa membantu untuk melakukan targeting strategi. Itu malah lebih bermanfaat ketika masih pandemi berlangsung ya, seroprev awal pandemi berlangsung. Kita perlu melihat di mana sih transmisinya. Oke. Ya, itu tambahannya bagus. Ya, baik, terima kasih Dr. Doni. Kemudian ada pertanyaan, panjang sekali ya pertanyaannya. Jadi yaitu pertanyaan pertama, SARS 2003 lebih ganas dan SARS-CoV-2 lebih mat. Kedua, karena SARS-CoV-2 diagnosis cepat dan tegak tidak available. Ya, terus kemudian banyak yang tak terlaporkan karena tidak available ya cara diagnosisnya. Misalnya sekarang gejala memberat dan 12 jam kemudian meninggal dan tidak dilaporkan sebagai COVID. Dan pada gilirannya R-nya meningkat tajam secara eksponensial. Sekali lagi banyak terima kasih. Oh, ini
komen ya, maksudnya bukan pertanyaan. Maaf. Oke, terima kasih Bapak Andoyo. Terus kemudian ini dari Bapak Sukma Agung. Apa benar dua virus itu virulensinya Oh ya, berbeda? ini yang subtype L sama S tadi ya, itu sebetulnya pada awal penelitinya itu melaporkan adanya dua strain ini, strain L dan strain S. Memang betul, biasanya mereka mengambil kesimpulan bahwasannya strain yang S atau yang L tadi itu berbeda virulensinya kan, tapi mereka sendiri meralat. Mengapa? Karena untuk mengatakan virulensi yang lebih ganas misalnya itu tentu membutuhkan pengajian lebih lanjut. Jadi untuk saat ini itu tidak konklusif. Apakah perbedaan dua strain itu ada perbedaan dari sisi virulensi ataukah tidak? Itu masih membutuhkan penelitian yang selanjutnya. Karena kalau hanya dilihat dari sisi pohon filogenetik itu tidak konklusif. Karena nanti misalkan kalau kita ingin mengatakan bahwasanya satu strain itu lebih virulen dibandingkan strain yang lain, misalnya ketika kita propagasi di sel lain, apakah strain yang ini tuh kecepatan replikasinya lebih tinggi ataukah tidak dibandingkan dengan strain yang satunya. Dan apakah kemudian kemampuan dia untuk menimbulkan apoptosis pada sel yang sesuai itu lebih tinggi dibandingkan dengan strain yang lain. Nah, ini yang masih kita tanda tanya sehingga akhirnya para publikasinya tersebut akhirnya meralat konklusinya yaitu itu hanya baru dugaan saja, belum sampai konklusif, belum sampai berani mereka menyimpulkan demikian. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Hakim. Kemudian ini ada pertanyaan, ini kembali ke slide. Kalau mungkin bisa disampaikan, diperlihatkan slide-nya. Jadi yang di tabel grafik yang RIVM tadi kan ada warna-warna yang berbeda. Yang dari Belanda tadi ada yang ada hijau, ada tiga skenario dari pemerintah Belanda. Ini pertanyaannya, ya. Ini pertanyaannya dari grafik RIVM, grafik merah terlihat lebih pendek durasinya dibanding grafik hijau dan biru. Mengapa grafik biru dan hijau durasinya lebih lama, namun jumlah kasus tidak sebanyak grafik merah? Mungkin itu, terima kasih. Jadi kalau tidak ada maksimal kontrol, maka populasi itu kan akan terekspos sekaligus dalam satu waktu. Sehingga akibatnya apa? Yang sakit kemudian langsung melonjak pesat, ya, dan itu melebihi batas batas layanan kesehatan. Kemudian yang meninggal juga langsung sekaligus saat itu juga, sehingga secara teoritis herd effect-nya itu akan tercapai lebih singkat. Karena apa? Karena populasi itu akan terekspos secara masif di waktu yang berdekatan. Nah, ini berbeda kalau kita melakukan maksimal kontrol. Kalau maksimal kontrol yang bisa kita lakukan adalah kita ngeblok transmisinya. Nah, ketika kita yang lakukan kita blok transmisinya, maka yang ada sebagian kasus itu masih bisa menginfeksi orang lain, tapi itu dalam jumlah yang terbatas. Ya. Sehingga itu akan penambahan kasusnya itu akan lebih lambat dibandingkan dengan yang ini. Penambahan kasusnya lebih lambat, kemudian nanti untuk mencapai recovery pun juga ya karena mereka masih harus karena itu transmisinya itu tidak terblok secara sempurna, maka tetap ada transmisi kasus meskipun itu sedikit. Dan itu lama-lama nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya. Dan resiko dan ini ya ketika ada pembatasan maksimal itu kan sebetulnya ada sebagian orang yang itu tetap terpapar dengan SARS-CoV-2 kan. Dan orang-orang itu mereka sebenarnya mengharapkan bahwasanya mereka itu sembuh, kemudian mereka develop immunity. Jadi dengan mengambil opsi maksimal kontrol, sebetulnya RIVM itu ada skenario, mungkin kalau kita mengambil maksimal kontrol, itu kita pun bisa mencapai herd immunity meskipun lebih lama lagi. Paham ya logikanya? Karena apa? Karena transmisinya tidak terblok secara sempurna. Nah, mengapa mereka itu tidak mengambil opsi total lockdown? Kalau total lockdown itu populasi itu tidak terekspos sama sekali. Sehingga ketika ini tuh diangkat lockdown-nya, itu kemungkinan juga masih akan ada kasus. Gitu. Ini yang pertimbangan RIVM. Akhirnya mereka memilih opsi yang kedua. Gitu. Jadi opsi yang kedua itu biar tetap terpapar, Iya, sedikit-sedikit, tapi kapasitasnya dari ini, hospital, ya, karena rumah mereka sakit sadar lebih baik, bahwasanya mereka
kalaupun ngambil opsi lockdown juga mungkin mereka memiliki pertimbangan yang lain ya. Kita tidak tahu ya pertimbangan apakah itu ada pertimbangan dari sisi ekonomi atau pertimbangan dari sisi yang lain. Tapi jelas mereka tidak mengambil opsi ini. Yang mereka ambil adalah pembatasan maksimal di sini. Mungkin ada. Ya. Ada tambahan, Dr. Doni. Sebagai gambaran mungkin kalau kita mau membayangkan epidemi penyakit baru itu saya selalu mencoba mengilustrasikan populasi itu bagai setumpuk jerami kering yang jerami kering itu sebagai analogi kita tidak punya antibodi dan satu kasus baru itu adalah korek api yang menyala. Begitu korek api itu ditaruh di jerami itu maka kalau kita tidak ngapa-ngapain dengan cepat jeraminya itu akan terbakar sehingga akan cepat habis. Ketika kita misalnya mencoba melakukan tindakan atau pertama kita bisa memblok pada awal outbreak, kita juga bisa melakukan containment. Maka kita ibaratnya mencoba mematikan apinya pada waktu kecil. Tapi begitu sudah besar, yang bisa kita lakukan mencoba mengontrol api tersebut agar tidak terlalu besar sehingga out of control. Nah, distancing itu adalah upaya seperti itu. Ketika kita kemudian melakukan lockdown, itu kita tadi yang disebutkan memang seperti mencoba menjaga agar populasi itu tetap tidak bersentuhan sehingga tidak ada yang punya imunitas. Pada akhirnya ketika lockdown diangkat tanpa ada upaya tambahan social distancing, ketika ada mobilitas maka akan kembali untuk mencapai keseimbangan terjadinya herd immunity. Oleh karena itu maka begitu lockdown diangkat tanpa ada intervensi lain kasusnya akan meningkat karena transmisi akan terjadi lagi dan virus atau penyakit itu akan mencoba mencapai filling the gap untuk bisa mencapai herd immunity. Karena pada saat itulah secara natural dia akan hilang. Kecuali kalau lockdown-nya itu dilakukan secara sangat meluas dan lama untuk memastikan bahwa memang tidak ada sisa-sisa virus yang beredar di populasi tersebut. Tapi itu kemudian ongkosnya menjadi sangat mahal. Kira-kira seperti itu kenapa pada grafik ketiga kemungkinan akan ada outbreak baru karena memang pada kenyataannya sekarang populasi itu sudah sangat terbuka. Jadi mobilitas sangat menentukan. Jadi pertanyaan lanjutan mungkin Dr. Doni tetap di dulu. Jadi ada pertanyaan lanjutan menanyakan, jadi keputusan pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup rasional atau seperti apa? Terkait dengan lockdown, ya, karena kita lockdown itu bisa dilakukan dengan prasyarat dan yang bisa mempunyai prasyarat itu adalah pemerintah Cina. Resource-nya sangat luar biasa, masyarakatnya bisa dikontrol dengan mudah karena mereka kita tahu adalah yang disebut sebagai punya state surveillance yang sangat canggih, yang itu dikoneksikan dengan perilaku sosial mereka sehingga masyarakat bisa sangat mudah untuk diatur supaya patuh. Di tempat lain bahkan di Eropa lockdown itu juga hasilnya tidak cukup seperti di Cina karena a little too late dan juga kemudian tidak bisa dikontrol seperti halnya di Cina. Apalagi di negara berkembang. Kemarin di India sudah sangat jelas contohnya bahwa lockdown itu menimbulkan kekacauan. Apakah sudah tepat? Pada level tertentu ya, tetapi memang seharusnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan ini. Social distancing saja, ketika sudah terjadi delay, kalau dari yang saya modelkan misalnya ada delay antara kasus ditemukan dan kasus ditemukan itu kan bukan berarti awal outbreak ya, sudah ada beberapa waktu lalu. Ada delay 2 minggu. Nah, delay 2 minggu itu juga akan berpengaruh besar karena kemudian reduksinya hanya kecil. Kemudian kapasitas diagnosis itu juga sangat mempengaruhi. Kalau kita bisa meningkatkan kapasitas diagnosis 10 kali lebih besar daripada yang kita sekarang punya, sekarang kan estimasi dari ilmuwan mengatakan bahwa
kita baru 2-5% kemampuan kapasitas diagnosisnya. Kalau itu bisa ditingkatkan sampai 50%, maka reduksinya akan jauh lebih besar. Nah, kalau ditanya sudah tepat atau tidak, pada sisi tertentu iya, tapi memang harus banyak hal lagi yang perlu dilakukan untuk bisa mengendalikan ini. Terima kasih sekali. Terima kasih jawabannya, Dr. Doni, terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Kemudian ada yang dari webinar secara langsung, adakah yang mengangkat tangan? Tidak ada ya sepertinya ya. Oke, jadi mungkin bisa ada pertanyaan lagi mungkin dari webinar chat. Oke, apakah upaya dari Bapak Victor Ringo, apakah upaya untuk mendapatkan herd immunity secara etis dapat dilakukan? Oh, ini untuk Dr. Hakim mungkin? Ya, tadi saya sampaikan ya, kalau kita ingin menginginkan herd immunity secara alami, berarti kita tadi udah punya hitung-hitungan berapa populasi Indonesia yang harus terpapar dengan SARS-CoV-2. Kemudian ketika fatality-nya itu adalah terutama pada kelompok tertentu, yaitu kelompok usia tua yang memiliki penyakit penyerta, maka ini seolah-olah kita mengorbankan mereka demi mencapai herd immunity effect. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin kita sendiri tidak bisa membayangkan bahwa saya itu etis untuk dilakukan. Sehingga seolah-olah itu tidak ada keadilan di situ. Kita sengaja mengorbankan populasi yang rentan demi untuk mempertahankan kehidupan populasi yang lebih mampu untuk recover dari SARS-CoV-2. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, pada akhirnya yang kita coba lakukan adalah mencoba mencapai herd immunity secara terkontrol, sehingga kemudian sistem kesehatan kita, sistem sosial kita bisa coping dengan situasi. Social distancing itu tadi kan hanya melandaikan amplitudonya, tetapi kemungkinan besar kasusnya itu akan kemudian bisa populasi terproteksi ketika herd immunity tercapai. Kalau kita hanya selesai dengan satu intervensi, kemudian herd immunity belum tercapai dengan mobilitas yang tinggi, akan selalu ada outbreak kecil susulan, after wave. Jadi memang yang kita lakukan saat ini adalah mencoba mencapai herd immunity secara terkontrol dengan berbagai cara yang kita lakukan. Itu tadi yang contohnya kalau habis lockdown, maka ada timbul outbreak lagi. Saya rasa itu dari saya. Misalnya contoh yang di Inggris kan sebenarnya ketika mereka mencoba melakukan herd immunity, mereka mau justru mengisolasikan yang tua-tua, ya tidak terekspos. Masuk akal, ya kan? Jadi karena yang ini tua itu kita diisolasikan malah. Tetapi toh yang muda pun masih bisa mengalami keparahan dan surge capacity sistem kesehatan itu juga perlu diperhitungkan dengan hal seperti itu. Itu sisi etis yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau mungkin saya menindaklanjuti pertanyaan berikutnya adalah, jadi sebenarnya jumlah kasusnya itu mungkin akan tetap sama, tapi hanya melandai, seperti itu dok? Atau sebenarnya juga jumlah kasusnya itu juga berkurang? Atau seperti apa? Bisa berkurang, tapi kemudian perlu usaha yang eksesif. Saya mengatakan lockdown bisa mengurangi kasus, tapi kapan lockdown itu dilakukan, itu juga akan berperan. Kalau lockdown itu dilakukan pasca puncaknya sudah terlewati, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Kecuali hanya untuk mencegah ada rembesan ke populasi yang lain. Jadi makanya tergantung berbagai macam hal untuk bisa menentukan apakah kasusnya bisa berkurang atau tidak. Dan reduksi kasus pun itu menyebabkan persoalan baru lagi, yaitu adalah masih ada banyak populasi rentan yang bisa terkena outbreak lagi kalau kita tidak kemudian tetap melakukan social distancing sampai
kasusnya itu benar-benar hilang secara menyeluruh. Baik, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaannya. Mungkin saya pilih-pilih dulu ya untuk. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan filogenetik virus yang mutasinya cukup apa namanya perubahannya sangat cepat tadi Dok disampaikan di slide salah satu slide. Itu kalau di Indonesia sendiri apakah sudah ada apa namanya keinginan bukan keinginan tapi tindakan yang dilakukan untuk melihat karakteristik secara genomik atau ini di Indonesia? Sebetulnya kita di FKKMK itu kita sedang membuat tim yang ada sebagian dan saya ada di situ dan kita sedang berusaha untuk agar tim ini bisa mendapatkan grant dari Menristek karena kita ingin melihat apakah SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia itu dari sisi genomik bagaimana, kemudian ini juga ya itu juga nanti akan bermanfaat sekali ketika kita nanti selesai pandemi misalnya kita tetap bisa melakukan deteksi terhadap apakah tetap masih ada kasus ataukah tidak gitu. Jadi kita saat ini sedang berupaya ke arah sana dan semoga itu nanti positif hasilnya sehingga kita bisa melakukan hal itu. Apalagi di kami di FKKMK kita sekarang juga sedang menyiapkan dua lab untuk deteksi COVID yang tentunya dari situ kita masih punya banyak sampel sehingga kita pun kalau misalkan nanti kita simpan sampelnya itu kita kapan aja kita mendapatkan dana penelitian kita bisa lakukan karakterisasi yang lebih maksimal lebih dari hanya sekedar positif atau negatif kasus karena kita sampelnya tetap kita simpan minimal RNA-nya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Rizky Rahim, bagaimana untuk menurunkan R0 menjadi RE kurang dari 1, sementara early diagnosisnya saja kita kesulitan. Mengapa sangat sulit sekali untuk mengoptimalkan early diagnosis, sementara data akhir-akhir ini justru jumlah pemeriksaan semakin menurun setiap harinya? Ya itu tadi saya sampaikan ya kalau kita ingin menurunkan R0 itu adalah salah satu komponennya adalah kita melakukan early diagnosis sehingga orang-orang yang dia itu terinfeksi kita bisa secara cepat melakukan deteksi dan setelah kita mendeteksi dia positif kita lakukan isolasi kemudian dilakukan contact tracing pada orang-orang yang dekat dengan orang tersebut sehingga itu nanti akan menurunkan R0-nya sehingga itulah mengapa di antara tantangan pandemi SARS-CoV-2 dibandingkan dengan SARS-CoV adalah orang-orang yang dia itu terinfeksi, dia memiliki periode inkubasi yang cukup lama, 10-14 hari, dan pada periode inkubasi tersebut, ya dia sudah memiliki kemungkinan untuk dia menularkan ke orang lain. Dan ketika misalkan dia develop symptoms-nya juga 80% adalah mild disease, sehingga mungkin bisa jadi dia masih belum sadar bahwasanya dia sakit. Kemudian kalau dia jatuh dalam kondisi yang butuh perawatan rumah sakit, kemudian baru dideteksi, kemungkinan sudah sangat terlambat kalau dilakukan isolasi. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, memang kesulitan kita sekarang adalah early diagnosis, gimana kita bisa meningkatkan kapasitas ini, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak orang yang dia itu belum develop symptoms tapi positif. Oleh karena itulah yang mungkin ada rapid test yang kemudian kalau ini positif kemudian nanti diikuti dengan pemeriksaan berikutnya itu hanya di antara salah satu cara saja gimana kita bisa melakukan early diagnosis sedini mungkin sehingga kita bisa menurunkan angka R0-nya sehingga menjadi lebih kurang dari 1. Baik, ada pertambahan Dr. Doni? Ya. Sebenarnya ada cara lain tanpa harus melakukan diagnosis. Kalau kita tadi lihat rumusnya Arnold-nya Pak Hakim kan ada PCD, probability untuk menular persatuan kontak, kemudian frekuensi kontak sama durasi infeksinya. Nah, diagnosis itu akan lebih berpengaruh terhadap durasi kalau penyakit itu sudah bisa diobati. Masalahnya pada COVID ini kan kita mungkin tidak bisa mengurangi reduksi durasi infeksinya.
kita hanya bisa berperan pada mengisolasi sehingga frekuensi kontaknya bisa dikurangi. Sehingga dan itu sebenarnya juga bisa dilakukan tanpa diagnosis. Kalau kita melakukan social distancing. Nah, masalahnya kapan kita melakukan social distancing itu menjadi penting. Kalau sudah terlambat, sudah ada transmisi dan transmisinya itu sudah sustain di komunitas, maka social distancing menjadi tidak terlalu berpengaruh lagi. Social distancing itu akan berpengaruh ketika kasus ada pertama kali, kemudian kebijakan social distancing atau kita semua melakukan social distancing sedini mungkin, maka transmisinya bisa kita kurangi. Jadi lebih ini kalau kita bicara strategi ya, artinya sebenarnya ketika kita kesulitan diagnosis pun kita punya cara untuk bisa menurunkan transmisi di populasi. Cuman memang both kita mengalami keterlambatan. Ketika kita sudah ada kasus, masih ada delay 2 minggu untuk melakukan kebijakan social distancing. Demikian juga masih ada kapasitas yang masih rendah. Jadi dua hal itu yang semakin menyebabkan situasinya memburuk. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari jalur khusus. Ini terkait imunitas, Dr. Hakim. Seberapa kuat sebenarnya innate immunity ini menghadapi virus? Mungkin ini ya mungkin related dengan COVID ya. Jadi kalau kita melihat patogenesis dari COVID-19, mungkin bisa dilihat ada slide saya yang masalah kayaknya sebelum itu sesudah ya, yang tadi ya, terkait apa itu, Dok? Terkait role of antibody terhadap COVID-19 pathogenesis. Jadi, nah ini yang ya, setelah ini ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya untuk primary inflammatory response itu sebetulnya kita sudah terkonten di sini. Jadi kalau misalnya ada infeksi SARS-CoV-2, dia akan menginfeksi sel-sel epitel di alveolus ataupun sel-sel epitel yang ada di bronkus, maka itu akan menimbulkan respon inflamasi yang primer, yaitu lebih perannya adalah innate immunity. Dan ketika 80% pasien itu sembuh sendiri, sebetulnya itu sudah bisa menggambarkan bagaimanakah innate immunity kita itu bekerja terhadap SARS-CoV-2. Jadi itu sudah bisa di-clear infeksinya ya sehingga ketika terjadi neutralizing antibody itu menimbulkan kekebalan yang sifatnya adaptif. Jadi ini yang sebetulnya bisa kita bayangkan bahwasanya ketika 80% orang itu mild disease, itu secara tidak langsung sudah menggambarkan bagaimanakah innate immunity tubuh kita itu bekerja secara efektif untuk meng-clear virusnya. Ya, sehingga ketika ada peak inflamasi, kemudian virusnya berhasil dieliminasi, kemudian sistem imunitas bekerja untuk melakukan resolusi. Karena kan nggak mungkin kita mempertahankan situasi inflamasi itu terus-menerus. Ya, sehingga ketika virusnya itu sudah dibuang, dihilangkan, maka nanti akan ada resolusi, ya sehingga itu untuk mengembalikan homeostatis di dalam paru itu kembali ke dalam normal. Gitu. Jadi itu sebetulnya sudah menggambarkan bagaimana imunitas tubuh kita bekerja ketika 80% orang itu tidak berprogres ke gejala yang berat. Baik, mungkin sebagai tambahan sebenarnya ada informasi menarik sekarang, Dok. Jadi di Australia itu sedang dilakukan RCT dengan memberikan imunisasi BCG pada tenaga kesehatan. Jadi hipotesisnya adalah sekitar 4.000 tenaga kesehatan. Jadi hipotesisnya adalah dengan imunisasi BCG mereka bisa meningkatkan innate immunity response dari tenaga kesehatan itu untuk combat atau melawan nanti kalau misalnya mereka merawat pasien-pasien COVID itu. Komennya seperti apa, Dok? Ini saya sepertinya saya agak salah ingat juga. Ini tuh menjadi salah satu penelitian yang saya pernah teman-teman di Nijmegen Medical Center juga mereka itu seperti imunisasi BCG itu somehow itu memang meningkatkan innate immunity, tapi bagaimana linknya ke sana yang saya lupa. Itu yang juga salah satu approach yang dilakukan oleh
para peneliti yang pernah saya dengar presentasinya juga seperti itu. Cuma saya agak lupa gimana jalannya imunisasi BCG ini bisa meningkatkan kapasitas innate immunity, itu yang saya belum hadir dalam ingatan saya saat ini, tapi itu yang menarik gitu. Mengapa? Karena untuk orang itu progres ke dalam severe disease, itu yang berperan justru adalah pathogenic antibody, karena dia nanti jadinya adalah ketika nanti ada antibody, kemudian itu akan mendelay resolusinya. Karena ketika ada antibody dalam level yang suboptimal, ya, sehingga yang tadi harusnya itu resolusi inflamasinya itu mereka akan tetap manggil innate immunity-nya. Jadi makrofag tetap teraktivasi, neutrofil tetap teraktivasi, dan teman-teman yang innate immunity yang lain tetap teraktivasi. Inilah yang menjadi penyebab di antara salah satu hipotesis mengapa sebagian orang itu jatuh dalam kondisi yang berat. Ya. Oleh karena itu, kita dapati penelitian-penelitian pada SARS-CoV itu orang-orang yang mereka itu sampai dirawat di ICU itu berhubungan dengan kemunculan antibodi yang lebih awal dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sampai perlu ICU. Jadi itu memang agak sedikit jelimet karena ada di sini ada role untuk pathogenic antibody untuk pathogenesis dari COVID-19. Makanya ada hipotesis ADE, antibody dependent enhancement, dan sebagian orang itu menghipotesiskan mungkin jangan-jangan antibody kita terhadap coronavirus jenis lain itu menyebabkan enhancement, sehingga sebagian orang itu akhirnya develop severe disease. Nah itu yang hipotesis yang muncul, yang kita baca dari banyak literatur, ya, yang sehingga tidak jauh kalau orang itu, mungkin innate immunity aja cukup kok, tanpa kita harus ngutak-atik antibodinya. Karena kalau ngutak-atik antibodi itu ada resiko, kalau misalnya antibodinya itu suboptimal, itu nanti malah jatuh dalam severe disease. Itu kurang lebih sama dengan kita ngutak-atik vaksin denggi kan. Kalau vaksin dengginya terhadap DEN1 itu suboptimal, nanti diinfeksi DEN2 malah jadinya severe disease. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang agak unik dari pathogenesis dari COVID-19 ini, yaitu ada role untuk neutralizing antibody terhadap severe disease. Ini yang menarik, sehingga kalau misalkan ada approach untuk ya udah kita tingkatin innate immunity, somehow itu sangat masuk akal sebetulnya. Karena kita kalau bermain-main dengan antibody itu ya kalau kita bisa induce antibody dalam level yang optimal. Kalau optimal memang jelas, tapi kalau suboptimal nanti jatuhnya malah ADE malah jatuh dalam severe disease. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sangat menarik mungkin menantikan hasil RCT yang mungkin dalam 1-2 bulan ini mungkin akan muncul terkait dengan intervensi vaksinasi BCG. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Kristia ini. Jadi di Indonesia sekarang peningkatan kasus harian dan jumlah kasus mati itu semakin meningkat. Apa bisa dijadikan patokan untuk menilai efektif tidaknya kebijakan yang diterapkan sekarang? Karena hasil deteksi kasus tidak real time dan hanya kasus PDP yang di-swab saja yang diperiksa. Nah, mungkin ini Dr. kalau Doni bisa membantu. Ini saya serahkan ke Pak Doni aja ini. Ya, sebenarnya itu yang menjadi masalah kalau kita lihat isunya adalah kita kurang melakukan diagnosis, screening dan diagnosis. Sehingga kemudian yang muncul adalah mereka kasus-kasus yang sudah severe. Dan karena kriteria untuk diagnosis dan screening, karena keterbatasan alat diagnosis kita juga sangat spesifik. Sehingga hanya mereka yang sangat sudah pada secara klinikal sudah cukup parah, itu yang bisa punya akses ke diagnosis, dan akhirnya didiagnosis, kemudian punya komplikasi, dan akhirnya angka kematiannya tinggi. Jadi memang isu akses ke diagnosis dalam hal ini berperan di dalam banyaknya kasus yang parah dan banyaknya kematian. Belum lagi ditambah juga memang sebenarnya dulu kita punya pengalaman dengan avian flu, ada rumah sakit yang sudah disiapkan untuk itu, tetapi memang kita tidak terbiasa untuk menjaga kapasitas kita untuk selalu siap untuk merespon public health threat. Nah, ketidaksiapan itu ikut mempengaruhi bagaimana kita bisa merespon dengan cepat. Isunya adalah bagaimana kita bisa merespon dengan cepat. Kita dikendalai
terkait dengan koordinasi, terkait dengan ketidaksiapan dan sebagainya, itu lebih karena kita tidak terbiasa untuk menjaga itu supaya selalu siap. Ada pergantian logistik, ada pergantian orang, ada pergantian struktur, kemudian sistem yang ada tidak pernah dicek ulang. Pada akhirnya ketika ada kasus seperti ini, kita sudah tidak terlalu familiar dengan apa yang harus kita lakukan, siapa melakukan apa, dan seterusnya. Ini juga menghambat respon kita terhadap outbreak COVID ini. Baik, terima kasih. Masih banyak sekali pertanyaan dari webinar dan juga dari YouTube. Setelah saya lihat mungkin ada beberapa yang sama juga. Cuman pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan kami tampung dahulu karena waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan kali ini. Jadi terima kasih banyak apresiasi yang besar kepada Dr. Hakim yang sudah bersedia untuk memberikan paparan terkait herd immunity, dan juga Dr. Doni yang mampir terus kemudian juga berkontribusi dan membantu kami untuk menjawab banyak pertanyaan terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini bahwa akan ada pembahasan khusus terkait mengenai karantina atau lockdown, ditinjau dari segi mungkin efektivitas dari intervensi-intervensi itu di webinar-webinar selanjutnya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian saya sebagai moderator juga mungkin sedikit menyimpulkan ya. Jadi mungkin vaksin mungkin belum ditemukan saat ini, tapi menjadi tanggung jawab kita sebagai mungkin praktisi kesehatan atau mungkin Bapak Ibu yang sebagai orang tua untuk mengampanyekan adanya vaksinasi atau imunisasi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu metode yang terkontrol untuk mencapai herd immunity. Jadi mungkin dari hikmah dari musibah ini mungkin kita bisa lebih mengkampanyekan lagi terkait proses imunisasi dan juga vaksinasi di masyarakat. Meskipun untuk secara spesifik untuk COVID dan SARS-CoV-2 ini belum ada vaksin yang bisa digunakan secara massal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Besok akan ada webinar lagi. Nanti akan diumumkan di website. Oh ya, untuk materi-materi atau webinar yang sudah dilakukan oleh Cochrane Indonesia akan bisa diakses di website di manajemen-covid-drs.net, atau bisa juga di podcast Cochrane Indonesia juga ada, juga di YouTube mungkin bisa di unit publikasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.